Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Injil hari ini tanggal 14 Mei 2021 sangat kita kenal, yaitu ketika Tuhan Yesus menyampaikan amanatnya pada perjamuan terakhir dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Tentu tidak sulit agama kita ini menyatakan dirinya atau dikenal oleh siapapun sebagai agama cinta kasih. Memang ajarannya yang paling utama ya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus kembali menegaskan pada hari ini tentang ajaran itu. Kita dilibatkan dalam mengasihi, dan ukuran mengasihi itu pada ukuran Allah Bapa mengasihi Allah Putra, Allah Putra mengasihi Allah Bapa, Allah Putra mengasihi kita. Dan kasihnya itu kasih yang menyelamatkan, kasih ilahi. Maka kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk terlibat, untuk ambil bagian di dalam kasih yang begitu sempurna ini, kasih ilahi. Tentu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sangat membahagiakan kalau kita ini dikasihi oleh orang. Sangat menyenangkan, tetapi juga tidak kalah menyenangkan dan tidak kalah membahagiakannya mengasihi orang itu. Orang yang mengasihi itu mempunyai kemauan, mempunyai juga niat, tekad untuk memberikan yang terbaik yang dia punya. Jadi semangat mengasihi itu seperti suatu energi di mana apa yang terbaik dari apa yang kita punya itu menjadi keluar dan dipersembahkan kepada pihak lain, kepada Tuhan dan sesama. Orang-orang yang mengasihi menjadikan dirinya itu mau rela untuk memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Bukan menarik, meminta, menyerap apa yang baik dari sesama saja, tetapi juga memberikan dari dalam dirinya. Tentu menerima apa yang baik dari orang-orang di sekitar kita yang mengasihi itu juga merupakan sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita hanya ingin menerima yang baik dari orang lain saja, namanya itu ya egois. Hanya mau dikasih tapi tidak mau mengasihi. Tapi orang yang mengasihi itu mengupayakan sebisa mungkin apa yang baik dalam dirinya itu bisa keluar untuk menjadi pemberian kepada pihak lain. Dan disitulah kita diundang. Tuhan yang senantiasa memberikan, menganugerahkan kepada kita yang terbaik untuk kita. Spirit mengasihi yang oleh Tuhan Yesus tegaskan itu mengasihi dengan ukuran yang ada pada Tuhan sendiri, dengan keilahiannya. Tentu kita tidak bisa mengejar kesempurnaannya seperti kesempurnaan pada Tuhan, tapi kita diundang terus menerus untuk senantiasa menaikkan, meningkatkan mutu kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama itu menuju kepada kesempurnaan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan,
di mana Tuhan Yesus menegaskan tentang hal ini. Yesus sebetulnya bukan meminta sesuatu dari kita untuk kepentingannya, karena Tuhan itu sempurna, tidak perlu ditambah lagi. Tuhan menegaskan hal ini supaya kita, di antara kita manusia ini, saling memberikan yang terbaik. Orang-orang yang mempunyai jiwa mengasihi, kemauan mengasihi, iman yang penuh dengan kasih, akan kreatif, akan senantiasa mencari jalan untuk mengeluarkan dari dalam dirinya bagi orang lain. Jadi bukannya sibuk mencari apa yang baik dari orang untuk dimiliki sendiri, tetapi justru sibuk mau berusaha, mau berupaya supaya apa yang baik dalam dirinya itu bisa menjadi kebaikan pula bagi orang lain. Dan inilah semangat mengasihi yang menyelamatkan, semangat mengasihi yang memberikan kepada orang-orang di sekitarnya kedamaian, semangat mengasihi yang membuat orang di sekitarnya itu juga merasakan hidup yang sesungguhnya. Jangan ragu-ragu ketika kita diminta untuk mengasihi, sementara ada hal-hal yang mungkin membuat diri kita sendiri juga merasa mungkin tidak nyaman, atau merasa kita kerepotan dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari kita yang harus kita usahakan. Nah, semangat yang seperti ini perlu kita pupuk, untuk kita yakini, untuk kita hayati. Demi mengasihi kita, Tuhan Yesus melewati semua hal yang kita kenal dalam jalan salib. Itu untuk mengasihi kita, sampai Paulus mengatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bukti kasih. Jadi mengasihi itu tidak dikecualikan, tidak dihindarkan dari apa yang sifatnya juga mungkin kesulitan, mungkin rintangan, mungkin penderitaan, sampai pengorbanan yang seperti Tuhan Yesus. Tentu kita harus sedikit membedakan bahwa apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, itu yang kita jadikan ukuran. Karena seringkali memang kita harus mengalahkan apa yang kita senangi, mengalahkan apa yang kita sukai demi terwujudnya kasih. Selamat menjalankan hidup dalam kasih Tuhan dengan segala dinamika kita mewujudkannya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam susah, rintangan, kasih tidak boleh berhenti. Amin, saudara sekalian kasih. Selamat menikmati hari Tuhan di dalam kasih-Nya. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu dikasihi